Calon ibu harus tahu jika komplikasi tidak hanya bisa terjadi selama kehamilan, tetapi juga saat dan setelah persalinan. Beberapa komplikasi bahkan dapat membahayakan keselamatan ibu dan buah hatinya jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk itu, parent harus tahu berbagai komplikasi persalinan yang umum terjadi untuk membantu melakukan persiapan persalinan dengan lebih baik. Pertama, dystocia, yaitu persalinan macet atau prolog labor. Terjadi ketika waktu yang dihabiskan dari awal pembukaan sampai bayi keluar lebih lama dari waktu normal atau memakan waktu lebih dari 14 jam. Komplikasi ini akan ditangani dengan pemberian induksi, forcap, episiotomi ataupun payusi sesar. Kedua, cephalovic diseparation atau CPD merupakan kondisi persalinan saat bayi yang hendak lahir sulit melewati panggul ibu karena ukurannya yang terlalu besar. Penanganan CPD umumnya dilakukan lewat operasi sesar. Ketiga, asfiksia prenatal merupakan komplikasi persalinan ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen selama proses melahirkan maupun setelahnya. Komplikasi melahirkan ini akan berakibat fatal, pasalnya bisa membuat sel-sel otak atau tubuh bayi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keempat, rahim robek. Rahim robek atau disebut juga ruptur uteri kemungkinan akan terjadi saat mau pernah melakukan operasi sesar sebelumnya. Prolaps tali pusat. Ketika tali pusat bahkan bisa keluar terlebih dahulu lewat vagina dibandingkan dengan bayi. Komplikasi ini sangat berbahaya bagi bayi karena aliran darah pada tali pusat akan terhambat atau terhenti. Komplikasi emboli air ketuban. Kondisi ketika sel-sel janin, air ketuban dan lainnya masuk ke dalam aliran darah tubuh ibu melalui plasenta. Sindrom aspirasi mekonium merupakan masalah yang terjadi ketika bayi meminum air ketuban yang bercampur mekonium atau feses pertama bayi sebelum, saat, atau setelah kelahiran yang akan beresiko membuat bayi keracunan. Komplikasi pendarahan postpartum merupakan komplikasi persalinan yang terjadi setelah plasenta dikeluarkan, entah dalam melahirkan normal atau sesar. Jika tidak ditangani, pendarahan postpartum sangat beresiko mengancam nyawa ibu. Komplikasi retensio plasenta merupakan kondisi ketika plasenta tidak kunjung keluar dari rahim setelah persalinan dalam kurun waktu lebih dari 30 menit. Padahal plasenta seharusnya keluar karena tubuh ibu masih berkontraksi setelah melahirkan. Terakhir, kondisi atonea uteri merupakan kegagalan rahim atau uterus untuk berkontraksi setelah melahirkan untuk mengeluarkan plasenta sekaligus menekan pembuluh darah di dalam rahim. Dalam kasus yang berat, dokter akan melakukan tindakan operasi pengangkatan rahim. Namun, siapa saja wanita yang beresiko mengalami komplikasi persalinan dan melahirkan? Pertama, wanita dengan kondisi penyakit kanker, kondisi diabetes, memiliki hipertensi, epilepsi, masalah pada ginjal, memiliki anemia, dan juga memiliki infeksi menular seksual atau IMS. Namun, apakah terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan? Pertama, ibu hamil minum alkohol, menggunakan obat-obatan terlarang, merokok, riwayat kelahiran prematur, hamil berusia 35 tahun atau lebih muda. Kedua, memiliki gangguan makan seperti anoreksia, mengandung bayi kembar, atau 3. Jadi, bagaimana? Adakah cara untuk mencegah komplikasi saat persalinan? Diketahui, langkah utama yang bisa mengupayakan yakni dengan melakukan pemeriksaan prenatal sebelum dan selama kehamilan untuk deteksi dini dan penanganan komplikasi lainnya akan mengurangi cedera pada ibu dan bayi. Hindari juga kebiasaan hidup yang tidak sehat seperti merokok ataupun minum alkohol saat hamil untuk mencegah komplikasi selama persalinan nantinya.